Nah, ada juga yang menarik dari pernyataan Presiden Prabowo. Presiden menyampaikan bahwa ada banyak BUMN yang ditutup, ada banyak BUMN yang korup, dan Presiden mewacanakan untuk membuat pengadilan ad hoc terhadap BUMN ini. Dan Presiden menyampaikan bagi pengurus BUMN, baik itu direksi dan jajaran manajemennya maupun komisaris yang mencuri, selama mereka bertobat dan mengembalikan kerugian keuangan negara, maka mereka akan diampuni. Nah, kita akan bahas di sini, apakah rencana untuk memberikan amnesti kepada insan BUMN ini tepat atau tidak. Yang pertama, bahwa usulan untuk membuat pengadilan ad hoc itu sama sekali tidak dibutuhkan. Ya, pengadilan ad hoc itu biasanya khusus untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya pengadilan ad hoc hak asasi manusia. Karena memang kasus yang ditangani sangat jarang. Untuk tindak pidana korupsi sudah ada pengadilan khusus di pengadilan umum, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan tipikor itu terletak di Pengadilan Negeri Ibu Kota Provinsi yang biasanya berstatus 1A khusus. Ya, jadi sudah ada pengadilan tindak pidana korupsi itu. Di dalamnya ada hakim karir dan ada hakim ad hoc. Nah, kenapa ada hakim karir dan hakim ad hoc? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari pengadilan tindak pidana korupsi. Jadi dulu ada distrust kepada pengadilan kita, sehingga perlu darah segar. Nah, darah segar itu salah satunya adalah dalam bentuk hakim ad hoc. Jadi dalam satu majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi itu terdiri secara hybrid, kombinasi antara hakim karir dan hakim ad hoc. Tujuannya untuk saling kontrol, saling mengendalikan agar trust kepada pengadilan tindak pidana korupsi itu menjadi tinggi. Sehingga tidak butuh lagi dibentuk pengadilan ad hoc untuk mengadili para insan BUMN yang korup itu. Yang kedua, Presiden mengatakan bahwa bagi insan BUMN yang tobat dan mengembalikan kerugian keuangan negara, maka akan diampuni, diberikan amnesti. Nah, ini juga tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Yang pertama, amnesti sebagai hak prerogatif Presiden harus sangat selektif. Hanya dapat diberikan untuk kasus-kasus yang mengancam keutuhan negara. Misalnya terkait dengan kasus separatisme. Nah, amnesti ini di dalam sejarahnya beberapa kali diberikan oleh Presiden. Misalnya untuk kasus Aceh atau kasus Papua dan kasus-kasus lain yang terkait dengan kejahatan terhadap negara. Sehingga untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, maka diberikan amnesti. Harapannya agar mereka yang ingin memisahkan diri dari Indonesia mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Oleh karena itu, ketika amnesti akan diberikan kepada insan BUMN yang korup dengan syarat tobat dan mengembalikan kerugian keuangan negara, ini tidak tepat. Maka kalau kita lihat, kalau ini tetap dipaksakan, rencana ini dijalankan, nanti amnesti akan menjadi sangat murah itu. Dan ini akan menjadi sinyal yang keliru yang disampaikan kepada BUMN. Ya, seakan-akan memberi sinyal yang keliru, silakan korupsi asal nanti tobat dan mengembalikan kerugian keuangan negara, Anda akan diampuni. Nah, ini akan menghilangkan deterrent effect, akan menghilangkan efek jera. Nah, kalau kita lihat, apa sih problem korupsi di BUMN? Problem korupsi di BUMN itu, yang pertama, BUMN sudah sekian lama menjadi sapi perah bagi elit-elit politik. Ya, kita lihat jajaran direksi maupun jajaran komisaris di BUMN itu banyak merupakan orang-orang titipan dari elit penguasa. Misalnya ada banyak tim sukses atau fungsionaris partai politik, sehingga alih-alih mereka adalah orang-orang yang tepat, justru mereka itu seringkali menjadi bagian dari masalah. Mereka ditunjuk tanpa memperhatikan
kapasitas dan kapabilitas sehingga tidak bisa kita harapkan profesionalitasnya. Artinya tidak ada merit system dalam pengisian jabatan BUMN untuk top manajemennya. Nah, kalau mau mengurangi angka korupsinya, maka seharusnya pengisian jabatan baik untuk jajaran direksi maupun komisaris itu diminimalisir dari potensi konflik kepentingan. Caranya adalah tidak boleh bagi para fungsionaris partai politik menduduki jabatan di BUMN. Harus ada cooling off period, harus ada masa idah. Misalnya mereka sudah tidak aktif di partai politik selama 5 tahun terakhir. Nah itu baru kemudian nanti konflik kepentingan bisa ditekan, dikelola sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir terjadinya korupsi. Nah yang kedua, korupsi di BUMN itu juga terjadi karena memang buruknya tata kelola. Ya, kenapa tata kelola di internal BUMN itu buruk? Salah satu problemnya adalah pengawasan. Pengawasan terhadap BUMN ini berbeda dengan pengawasan terhadap perusahaan swasta. Bagi perusahaan swasta, jajaran komisaris itu benar-benar melakukan pengawasan karena itu adalah harta benda mereka yang diamanatkan kepada jajaran direksi diurus untuk mencapai keuntungan. Sedangkan komisaris BUMN mewakili siapa mereka? Apakah mereka mewakili negara? Ya, tidak juga gitu ya. Sehingga pengawasan oleh komisaris di BUMN itu seharusnya benar-benar dapat diperbaiki, ditingkatkan. Dengan cara bagaimana? Menempatkan orang yang tepat di jajaran komisaris. Jangan hanya karena mereka adalah tim sukses atau fungsionaris partai politik, mereka ditempatkan di jajaran komisaris. Nah, namun demikian memang kami tidak menutup mata ada sebagian ketakutan dari insan BUMN ketika mereka mengambil keputusan-keputusan bisnis. Mereka takut dijerat merugikan keuangan negara dengan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, gitu ya. Nah, biasanya ini dipersoalkan terkait dengan kasus-kasus yang dekat sekali dengan keputusan-keputusan bisnis. Padahal sebenarnya dari berbagai putusan pengadilan sudah sangat jelas dibedakan. Yang dapat dijerat sebagai tindak pidana korupsi itu adalah satu bentuk perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan dengan mens rea yang kemudian mengakibatkan kerugian pada BUMN. BUMN sebagai keuangan negara yang dipisahkan dianggap merupakan keuangan negara. Jadi tidak bisa hanya sekadar keputusan bisnis yang merugi kemudian dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Harus ada mens rea. Mens rea itu ditunjukkan misalnya pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Apakah ada kickback atau pelaku melakukan fraud untuk memperoleh kinerja KPI yang tinggi sehingga KPI yang tinggi itu nantinya akan menghasilkan penghasilan yang juga tinggi dalam bentuk misalnya tantiem gitu ya. Sehingga kalau memang ada fraudnya maka di situ bisa dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Kalau kerugian itu murni adalah kerugian bisnis yang ditimbulkan karena usaha, tidak ada perbuatan curang di situ, tidak ada kickback di situ, tidak ada fraud, tidak ada keuntungan pribadi yang melawan hukum, ya itu merupakan satu bentuk kerugian usaha, bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi. Nah, jika Presiden ingin memperbaiki, ada caranya. Caranya bagaimana? Presiden bisa memerintahkan untuk merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan cara merumuskan, mereformulasikan pasal 603 dan 604 KUHP. Apa yang perlu direformulasi? Yaitu mens rea, agar semakin jelas tertulis dengan lugas di dalam pasal bahwa tindak pidana korupsi itu mensyaratkan niat jahat. Ya, meskipun secara asas sebenarnya itu tidak butuh, tetapi dalam praktik dibutuhkan sebagai bentuk panduan bagi aparat penegak hukum. Nah, jadi sekali lagi, wacana Presiden untuk mengampuni insan BUMN yang korup ketika mereka bertobat dan mengembalikan kerugian keuangan negara
itu adalah sinyal yang buruk, bisa menghilangkan deterrent effect, dan sama sekali tidak dibutuhkan. Ada jalan-jalan lain yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Presiden untuk memperbaiki situasi itu. Nah terakhir, sebenarnya kemarin di tanggal 14 kami menunggu-nunggu apa yang ingin disampaikan oleh Presiden berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tetapi nampaknya memang Presiden tidak banyak menyampaikan soal pemberantasan korupsi karena memang tidak ada prestasi yang bisa ditunjukkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sampai saat ini. Buktinya sekali lagi indeks persepsi korupsi kita hancur. Secara anekdotal kita lihat korupsi semakin menjadi-jadi terjadi di segala lini kehidupan bernegara dari level tertinggi hingga level paling bawah. Sehingga publik sebenarnya menunggu nih apa gebrakan dari Presiden untuk memperbaiki pemberantasan korupsi kita. Padahal kami sebenarnya ingin mendengar setidak-tidaknya Presiden harus memperbaiki beberapa hal. Yang pertama, substansi hukumnya. Kami ingin mendengar bahwa Presiden seharusnya mengusulkan, memberi perintah untuk segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga memberi perintah agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Juga menyampaikan agar RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dibahas dan disahkan. Ketika instrumen hukum ini dibahas dan disahkan, saya percaya ini akan dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, hanya memperbaiki undang-undangnya saja tidak menyelesaikan masalah kalau aktor yang menjalankan undang-undang masih korup. Maka yang kedua, perlu memperbaiki struktur hukum. Apa itu? Yaitu reformasi institusi dan aparat penegak hukum. Sayangnya Presiden sampai saat ini gagal melakukan reformasi. Misalnya kemarin Presiden membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri, menghasilkan ribuan halaman rekomendasi. Tapi ternyata ketika dilakukan revisi Undang-Undang Kepolisian justru berjalan ke arah sebaliknya. Sehingga sampai sekarang tidak ada reformasi kepolisian itu. Juga terkait dengan kejaksaan maupun terhadap KPK. Ini sebenarnya adalah momentum yang baik bagi negara untuk mereformasi institusi penegak hukum. Kenapa? Karena di antara institusi penegak hukum itu mereka sedang saling jegal, saling berkompetisi. Seharusnya negara masuk dan kemudian melakukan perombakan secara besar-besaran terhadap institusi penegak hukum kita. Dengan cara apa? Ya, mulai dari memperbaiki rekrutmen, promosi, mutasi, demosi, memperbaiki dasar kewenangannya. Bagaimana Undang-Undang Polri harus direvisi, bagaimana Undang-Undang Kejaksaan juga harus diperbaiki, dan bagaimana Undang-Undang KPK harus dikembalikan seperti semula agar KPK itu kembali independen. Selama KPK tidak independen, KPK tidak bisa diandalkan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif. Nah, kemarin Presiden memang menyampaikan soal kenaikan gaji hakim. Ya, soal gaji hakim ini memang sudah seharusnya mereka berhak untuk sejahtera. Ya, namun demikian sekadar menaikkan gaji hakim sendiri tidak akan menyelesaikan masalah. Selain menaikkan gaji hakim, diperlukan perbaikan, reformasi di Mahkamah Agung. Juga perlu proporsionalitas, perbaikan kesejahteraan dengan pejabat-pejabat lain di institusi penegak hukum lain, di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, bahkan di internal Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Perlu untuk disesuaikan. Ya, misalnya di pengadilan, gaji hakim sangat tinggi. Bagaimana dengan panitera? Bagaimana dengan panitera pengganti? Bagaimana dengan jurusita? Apakah sudah proporsional? Nah, ini juga belum dibahas. Bagaimana dengan gaji institusi kepolisian? Bagaimana penyidiknya? Apakah mereka sudah sejahtera? Kalau penyidiknya belum sejahtera, ya mereka akan mencari cara sedemikian rupa untuk memperkaya diri. Selain tentu saja sekadar menaikkan kesejahteraan tidak mencegah orang melakukan korupsi. Perlu pengawasan misalnya. Bagaimana memperbaiki Komjak, Komisi Kejaksaan. Bagaimana perlu mereformasi Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Dua institusi ini tumpul karena mereka berada di bawah pemerintah. Seharusnya dua institusi ini bisa independen sehingga mereka tajam di dalam melakukan pengawasan terhadap kepolisian dan kejaksaan. Nah, itu beberapa hal yang penting untuk
lakukan oleh negara yang sayangnya kemarin tidak disampaikan dalam pidato kenegaraan. Ya, kita harus tuntut terus negara untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan langkah-langkah yang terukur, dengan target yang bisa dievaluasi, tidak sekadar dalam bentuk pidato yang mengawang-awang.